Waktu trip kelima saya, batch 5 ke China, yang diikuti oleh 42 peserta, termasuk Pak Tantowi, ya, dan terkagum-kagum. Dia pertama melihat, dia udah ke China berapa kali lah ya, tapi dia terkagum-kagum, ya, terutama pada saat kita mengunjungi Huawei. Jadi ini perusahaan telekomunikasi, ya, dulu itu sebenarnya dia cuma bikin apa, PABX ya, kabel-kabel PABX doang. Kemudian berkembang menjadi salah satu perusahaan yang sangat menakutkan. Demikian menakutkan, ya akibatnya apa? Kan ingat ya, salah satu C-levelnya pernah ditahan kalau nggak salah di Kanada. Dituduh apa melakukan spionase. Karena Huawei ini saya pikir ini perusahaan yang CEO-nya dekat sekali ke Xi Jinping. Karena dia dulu pernah bekerja di militernya Xi Jinping. Dan kemudian, militernya China. Dan kemudian dia berkembang karena dia memprovide alat-alat komunikasi untuk seluruh militer China. Bayangin 1,4 miliar penduduk tuh, ya bagaimana mereka komunikasi adalah dilakukan oleh Huawei. Jadi keren, mind blowing, ya bayangkan ya di Huawei itu ya apa pemiliknya itu memiliki hanya 1% saham Huawei. Perusahaan demikian gede tidak mengantar pemiliknya, foundernya menjadi orang terkaya di China. Not in the list, karena dia cuma pegang 1%. 99% itu dibagikan ke karyawan. Ya, itu disebut dengan virtual stock. Ada stok, mereka punya saham, tapi tidak boleh diperdagangkan. Nggak ada di bursanya. Saham ini akan membuat mereka dapat dividen tiap tahun, tidak punya hak suara untuk mengelola. Jadi tidak akan mungkin 95% karena dominan bisa menyerang sang 1% gitu pemiliknya. Nggak bisa. Mereka nggak punya hak suara. Mereka cuma punya hak untuk memilih wakilnya doang. Dan apa saham ini akan dibeli kembali oleh perusahaan, oleh Huawei pada saat mereka pensiun. Sangat fair. Bayangkan betapa sense of belonging dari pegawainya terhadap perusahaannya, Huawei. Dan ini sekali lagi kesayangan dari Xi Jinping. Makanya waktu kemarin ada Made in China, ya apa orang pertama yang dipanggil itu adalah pemilik dari Huawei ini. Keren. Luar biasa, kita juga diceritakan bagaimana mereka menjadi perusahaan yang sangat inovatif. Kalau nggak salah, hampir 200 perusahaan teknologi komunikasi dunia itu udah dia beli atau dia akuisisi. Termasuk kalau nggak salah, Ericsson dan beberapa nama yang lain. Dan bagaimana Huawei bisa punya cabang di 200 negara? Ini ceritanya. Jadi, kalau ada karyawan Huawei yang bagus, kepengen kuliah di luar negeri, dikirim. Kalau nggak salah dikasih tunjangan sampai 10.000 US. Termasuk 10.000 US lagi untuk keluarga yang ditinggalkan. Wah, demikian dimanja itu mahasiswa-mahasiswa itu.